Nah, mengenai analisa teknikal, kalau kemarin kita bahas mengenai buy on weakness dan sell on strength, maka kita hari ini kita akan coba bedah sedikit mengenai breakout strategy gitu. Karena trader itu lebih seneng beli murah, jual mahal, tapi mereka cenderung nggak mau beli lebih mahal sedikit untuk dapat untung lebih besar lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya teman bisa lihat kan bahwa kalau grafik itu, kalau harga saham itu naik, rally seperti itu, ini kan selalu makin mahal. Sedangkan trader itu kebanyakan, saya mau beli di bawah, jual di atas. Saya beli lagi di bawah, jual di atas. Tapi ketika dia sampai level di atas, dia mulai makin mahal, naik terus, biasanya nggak punya barang. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai trading strategy di episode 2 ini, yaitu adalah buy on breakout. Dan lawannya tentu adalah stop loss. Jadi kita bicara mengenai breakout strategy. Di sini saya pin komen dulu mengenai topik hari ini, breakout strategy. Oke, jadi teman-teman. Jadi yang perlu kita lihat di sini apa sih? Yang perlu kita lihat di sini adalah tren harga saham itu ada dua, teman-teman. Ada dua. Tren naik dan tren turun. Hanya dua. Kalau dia nggak punya tren, maka dia sideways. Ingat ya, tren itu ada dua. Tren naik dan tren turun. Kalau tidak ada tren, maka dia sideways. Sideways itu seperti apa sih? Sideways itu seperti kita lagi di laut, terombang-ambing aja gitu loh. Angin ke timur nggak ada, ke barat, ke utara nggak ada, ke selatan nggak ada. Jadi mau didayung-dayung pun juga capek lah gitu loh. Jadi apa? Jadi naik turun. Nah, di sanalah kita punya strategi yang seperti minggu lalu, yaitu apa? Buy on weakness, sell on support. Sama seperti ombak. Di bawah nanti naik ke atas, udah di atas nanti turun ke bawah. Itu adalah sideways. Tapi kalau trennya itu kuat, trennya itu sedang muncul, momentumnya sedang kuat, maka teman-teman bayangkan seperti apa? Teman-teman bayangkan seperti coba lihat ya dari sisi titik kita berdiri di sini, kita akan ketiup ke arah di mana angin itu berhembus. Kalau dia arahnya utara, maka perahu kita akan ke arah utara. Asumsikan layarnya diangkat gitu ya, ke arah utara gitu. Merem aja pasti ke utara. Tapi kalau anginnya lagi ke selatan, maka apa? Maka perahu kita akan ke arah selatan. Merem pun pasti ke selatan. Demikian juga dengan trading saham, teman-teman. Kalau bicara trading saham, maka apa? Maka kalau trennya lagi tren naik, kita di dalam perahu, maka merem pun ujung-ujungnya akan berakhir di atas. Tapi kalau trennya lagi turun, kita di dalam perahunya, di dalam sahamnya tren turun, maka merem pun, bukan merem, teriak-teriak pun minta tolong, pasti kita akan turun ke bawah. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai breakout, karena breakout itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang jarang tidak disukai orang. Jadi bukan jarang, tidak disukai orang. Kebanyakan itu tidak disukai orang, bukan jadi opsi buat para trader. Gimana maksudnya? Jadi gini teman-teman. Jadi gini, kalau kita terbiasa, coba lihat ini ya. Nah ini nih, teman-teman ada garis kan? Ada garis ya. Anggap ini resisten. Oke, harga naik, dia koreksi lagi. Harga naik, koreksi lagi. Harga naik, koreksi lagi. Seperti itu. Nah, logikanya. Kalau harga saham naik ke area resisten, koreksi, maka trennya apa? Trennya adalah nggak punya angin. Nggak ada angin. Trennya adalah sideways. Ya kan? Dari sini ke sini. Sideways nih. Gerak. Seperti itu ya. Candle bisa merah, bisa hijau, tapi arahnya adalah sideways. Nah, kalau saham tersebut mau rally naik ke atas, apa yang terjadi? Apakah dia akan di area sideways ini terus? No. Dia akan mulai naik ke atas area resisten. Di sini nih.
Oke, dari sini dia akan naik ke atas area resisten untuk lama-lama bergerak naik ke atas. Nah, jadi metode breakout adalah metode yang layak dan wajib kita pertimbangkan kalau saham yang sideways ini tiba-tiba sudah mulai naik di atas resistennya. Gitu teman-teman. Di atas resistennya tentu didukung dengan indikator teknikal yang mendukung, yaitu adalah indikator teknikal yang bergerak naik ke atas. Di IG story ini di IG story ini ya teman-teman ya, di IG story ini pada dasarnya IG live ini saya nggak akan bawakan bentuk grafik dulu, karena nanti kalau bicara bentuk grafik, kita minggu depan hari yang sama, hari Rabu, kita ada free webinar untuk semua orang, untuk teman-teman semuanya, mengenai technical analysis, multi time frame technical analysis, yang akan kita adakan nanti pokoknya minggu depan ya, hari Rabu minggu depan. Jadi jadwal IG live minggu depan itu akan diganti jadi free webinar dari jam 7.30 sampai dari jam 8 malam, biar teman-teman semua bisa ikutan, sampai jam 9.30, jadi 1,5 jam. Di sana kita akan bahas lebih detail mengenai teknikal yang kita bahas minggu lalu dan yang hari ini. Nah, jadi di sini teman-teman coba membayangkan aja, mengimajinasikan bahwa apa yang tadi saya bilang, bahwa kalau harga saham bergerak di bawah resist dan di atas support, ini supportnya gitu ya, harga naik ke resist koreksi, naik ke resist koreksi, naik ke resist koreksi. Nah, ketika itu terjadi, maka saham itu tidak punya tren. Nah, tren itu baru muncul, tren itu ada kalau sahamnya tidak sideways, tapi kalau sahamnya naik. Nah, kalau saham naik, tandanya apa? Tandanya adalah dia menembus area resisten. Dia menembus resisten dan dia bertahan di atas resisten. Dan itulah momen jika kita combine dengan indikatornya juga positif, trennya positif. Ingat ya, indikator bukan indikator yang jangka pendek. Kenapa? Sering false. Oke? Nah, dengan indikator yang positif, maka dia cenderung akan bergerak naik ke atas. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, apa sih konsep dari breakout? Konsep dari breakout adalah, teman-teman coba bayangkan seperti, let's say kita sekarang tahun 2022, 2 tahun sudah berlalu pandemi. Breakout itu teman-teman coba bayangkan seperti harga masker tahun 2020, seperti harga vitamin tahun 2020, seperti merek-merek obat kesehatan ya di tahun 2020. Itu kan melambung gila-gilaan. Kenapa bisa naik? Oh, karena pandemi? Bukan itu. Kenapa bisa naik? Oh, karena lagi di rush, lagi orang lagi panik beli. Bukan karena itu. Poinnya di sini apa? Poinnya adalah yang beli punya tekanan, punya dorongan, dan punya dana yang lebih besar daripada barang yang ada. Gitu teman-teman. Daripada barang yang ada. Jadi kalau saham yang lagi konsolidasi tiba-tiba dia mulai naik ke atas, artinya teman-teman harus bayangkan bahwa ada power beli yang kuat, namun tidak bisa diimbangi dengan supply atau barang yang cukup. Jadi dengan demikian, balik lagi ke prinsip harga masker yang melambung, kayak gitu, atau apapun itu ya yang melambung, itu pasti karena apa? Pasti karena demand yang semakin besar, tapi supply-nya tidak bisa memenuhi. Sama deh kalau teman-teman misalnya ikutin cerita mengenai jam tangan mewah, Rolex, Patek Philippe dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa dalam 3-5 tahun terakhir itu harganya melambung terus? Kenapa? Karena produksinya relatif sama, tapi orang yang mau beli semakin banyak di sana. Dan apa? Sesama yang mau beli takut nggak kedapatan barang. Akhirnya apa? Ngebid lebih tinggi, sehingga harganya bergerak naik uptrend. Nah, ketika harga uptrend, maka dia akan melewati atau melampaui batas-batas konsolidasi yang sebelumnya itu terbentuk.
di sana. Ketika konsolidasi, artinya supply dan demand sama, seimbang, berkesinambungan. Tapi ketika demand-nya makin lama makin besar, supply-nya gitu-gitu aja, atau supply-nya berkurang, nanti di free webinar minggu depan saya akan jelaskan gimana caranya supply bisa berkurang. Logikanya dari mana? Ya gitu kan, offer kan ada terus gitu kan. Nanti logika dari mana? Jadi kalau demand-nya semakin besar, tapi supply-nya itu sama atau berkurang, maka harga itu yang tadinya berada di bawah resisten di sini ya, yang di bawah resisten di sini, dia akan naik ke atas, dia akan bermain di atas resisten. Kayak gitu teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau saham yang trennya mulai terbentuk naik, maka strategi belinya sudah tidak lagi buy on weakness. Kenapa? Yang beli sudah ketakutan enggak dapat barang. Maka dia nggak akan lagi nunggu di sini. Dia akan kalau bisa, ya udah saya beli lebih tinggi deh. Saya akan beli lebih tinggi deh. Saya akan beli lebih tinggi deh. Dan lama-lama dia akan menembus resisten di sana. Itu logikanya teman-teman. Itu logikanya, dan buy on breakout itu wajib kita kuasai kalau kita pengen apa? Kita pengen punya saham yang rally panjang. Kalau teman-teman merasa udahlah saya mah ya dapat 5%, beli di bawah, jual di atas, beli di support, jual di resist, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak apa-apa. Silakan cari saham yang sideways. Tapi satu ketika saham yang pernah Anda beli, yang berkali-kali Anda tradingkan, yang berkali-kali Anda dapat untung kecil-kecil, Anda kumpul-kumpulin, tiba-tiba dia bergerak rally, percaya deh, sakit hati juga. Ya nggak? Sakit hati juga. Gila, dulu gue pernah trading saham ini di harga 1000, 1100, 1000, 1050. Sekarang harga 2000, sekarang harga 3000, sekarang harganya 4000. Dan nggak beli-beli, ngantri di bawah terus, ngantri di bawah terus. Harganya naik, makin naik, ngantrinya dinaikin. Harganya makin naik, antrinya dinaikin. Harganya makin naik, antri dinaikin. Langsung aja beli di bawah, nanti ikutan ke atas. Kan di sana. Trend followingnya jangan ngantri belinya, trend following. Trend followingnya adalah ngeholdnya yang trend following. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Kita trend following dengan cara ngantri beli di bawah terus. Dimana antrian kita makin lama makin tinggi. Nyesek. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi mengenai metode teknikal ini, minggu lalu mengenai buy on weakness, sell on strength. Hari ini mengenai breakout strategy. Saya nggak tampilkan grafik karena limited di live seperti ini. Breakout. Jadi kita harus ingat bahwa apa? Saham yang uptrend dia selalu makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Dan harga selalu makin mahal, makin mahal, makin mahal, makin mahal, makin mahal. Teman-teman harus ingat, tidak semua yang mahal akan kembali murah. Hati-hati dengan konsep semua yang mahal akan balik murah lagi. Kata siapa? Belum tentu. Belum tentu teman-teman. Teman-teman lihat aja harga Avanza. Sekarang 240 juta. Veloz sudah hampir 300 ya? Saya nggak tahu. Ya kan? Avanza Veloz hampir 300. Dulu Avanza keluar harga berapa? 100 juta. Kan seperti itu kan? 100 juta. HRV dulu kalau nggak salah keluar tuh 270 jutaan. Sekarang berapa? Hampir 500 ya kalau nggak salah ya. Hampir 500 juta. Apa iya harga HRV 500 juta suatu saat akan balik ke harga 250 juta lagi? No. Jadi ada kondisi-kondisi di mana harga kalau udah naik, dia nggak akan turun dalam waktu dekat. Atau bisa jadi dia memang nggak turun-turun, harga udah dipatok di atas. Nah, itulah dengan prinsipnya sama dengan saham. Bahwa apa teman-teman? Bahwa jangan kita melihat saham yang rally, dikit-dikit ngomong kemahalan. Dikit-dikit ngomong overvalue. Dikit-dikit ngomong bubble. Dikit-dikit ngomong mau crash. Padahal harga naik itu wajar. Selama yang beli masih banyak, yang jual nggak mau jualan. Nah, logika yang paling masuk akal di sini adalah bukan yang beli jumlahnya banyak. Kenapa? Karena teman-teman mungkin akan menyandingkan tindakan tersebut dengan
bandar ngegoreng saham. No. Tapi coba bayangkan dari sisi supply, yang tadinya mau jual, enggak jadi jualan. Kenapa? Di sana. Teman-teman punya Rolex, Batman. Dulu mau dijual 7 tahun yang lalu, harga 120 juta. Tapi Anda nggak mau jadi jual deh. Saya nggak jadi jual, kenapa? Karena demand-nya lagi bagus. Siapa tahu saya bisa jual di harga 250 juta. Kan seperti itu kan. Teman-teman misalnya apa? Punya rumah, tadi mau jual. Tahun 2020 udah pengen dijual, tapi nanti dulu deh. Kenapa? Karena properti udah mulai bangkit lagi, misalnya seperti itu. Nanti deh ngejualnya. Makin banyak orang yang berpikir nggak jadi jual, semakin harga itu naik ke atas. Dan analisa teknikal itu tipenya adalah multi time frame, teman-teman. Multi time frame. Kita bisa lihat grafik harian, kita bisa lihat grafik jam-jaman, menitan, dan lain sebagainya. Dan itu semua bisa dianalisa. Ngomong-ngomong mengenai minggu depan free webinar, kita akan adakan free webinar itu di Zoom. Kita akan menggunakan aplikasi yang namanya TradingView. Oke? Nah, ini dia teman-teman. Saya balik lagi ke metode breakout. Ini adalah resisten. Maka saham yang uptrend adalah saham yang melewati resistennya untuk dia naik ke atas. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau sahamnya itu uptrend, Anda harus fokus di resisten. Break resist, indikator positif, tren positif, ikutan beli. Oke? Seperti itu. Nah, saya akan balik. Kapan saya harus jual? Kalau sahamnya konsolidasi, kapan saya harus hindari? Gitu ya. Nah, tadi saya bilang ini adalah resisten. Sekarang teman-teman yuk kita ubah persepsinya, ini adalah support. Ini adalah support. Oke? Kalau saham lagi konsolidasi, pasti ada resisten. Dan tentu ada support. Oke? Pasti ada support. Nah, biasanya buyer itu standby di support. Di sana. Jadi kalau harga saham turun, beli, naik. Harga sahamnya turun lagi, kenapa turun lagi? Ada yang jualan. Ketika turun lagi dia beli lagi. Istilahnya kayak apa ya? Kayak ikan piranha aja. Kita lagi turunin daging, mulai nongol tuh. Di permukaan gitu ya. Nongol lagi seperti itu. Itu area support. Pertanyaan saya adalah, apa jadinya kalau piranhanya hilang? Pergi, kabur. Mungkin karena ada buaya atau siapapun gitu kan. Yang tadinya ada yang beli, ada yang makan, jadi nggak ada dong. Akhirnya apa? Tembus nggak ke bawah? Kenapa? Udah nggak ada yang makan, ya kan? Tembus ke bawah. Nah, ketika harga saham yang sedang konsolidasi, kita lihat dari sudut pandang support, dia turun menembus support, itu menunjukkan bahwa pembeli sudah tidak ada.